Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali dengan channel Danang Arik, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Ya, pada video kali ini ya saya ingin menanggapi ya ada kawan saya yang menyebutkan kalau kolam ini ribet katanya teman-teman. Kalau disebut ribet memang ribet ya. Dari pagi-pagi aja saya ya banyak yang dipegang ya kan, mulai dari benerin air, kemudian ngasih makan, kemudian benerin aerasi, dan yang sekarang juga ini nambah lagi aerasi ya teman-teman. Ini nih ribet ribet aerasi ya. Selain punya aerasi juga kita ya, untuk menjalankan aerasi listrik mati harus punya genset. Kita tidak bisa ya, pergi jauh ya kan, karena kalau mati listrik ya kan harus ada yang jaga. Menarik teman-teman, menarik ya. Saya akan tanggapi teman-teman ya. Ini mudah-mudahan pola mindset teman-teman tuh akan berubah setelah cerita yang saya akan sampaikan nanti ya. Mohon subscribe teman-teman bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke teman, ini gede aerasinya ya. Nanti akan bagi buat yang ke bawah nih teman-teman ya, gitu. Oke teman-teman, kita lanjut dengan yang saya sudah janjikan tadi tentang cerita ya, ribetnya kolam, apalagi kolam bioflok teman-teman ya. Ini aerasi aja ya sering kita harus kontrol, kemudian kalau kecil ya tidak normal kita harus bersihkan. Apa penyebabnya? Apakah karena lumut, apakah karena lumpur, apakah karena digigit tikus dan sebagainya. Banyak masalahnya teman-teman ya. Nah ini saya akan jawab ya, akan kita tanggapi bahasa itu. Saya ingat teman-teman ya, nah ini tidak jauh dari sini di perkampungan, yang selama ini memang dia punya cucu karena dia pensiunan ya. Dia punya cucu yang bapaknya itu kecelakaan meninggal jadi anak yatim, dan yang kemudian saya yang biasa memberikan santunan juga karena dari teman-teman saya sendiri ya teman-teman ya. Itu dia katakan kalau punya kolam itu bagi dia tidak menghasilkan apa-apa gitu kan, tapi menyebutkan kolam saya itu ribet. Gitu loh teman-teman, nyebut kolam saya itu ribet. Tapi malah dia pengen kerja di tempat saya, coba aneh nggak? Gitu loh teman-teman ya. Akhirnya dia punya kolam besar-besar, punya 5 ya kan, tidak pernah di apa-apain, hanya untuk senang-senang aja. Dia bilang sih kalau ada anak-anak datang dari Jakarta paling-paling cuman mancing. Saya tanya berapa ekor, alah paling cuman berapa, memang hanya untuk senang-senang gitu. Artinya saya jawab teman-teman ya, kesimpulan saya, mereka itu tidak care dengan kolamnya karena tidak bisnis. Kalau dalam bisnis itu kita pikirkan tuh cost and benefit analisisnya. Jadi pasti dalam pikiran kita ini ya kan, ingin ada lebihnya, benefitnya lebih daripada costnya. Begitu teman-teman ya. Nah, sehingga ya kan, care-nya kita karena ingin untung, nggak mau kehilangan ya kan. Kawan saya teman-teman itu kemarin dia nyebut punya lele ada 50 katanya, hidup di apa namanya, di kolam tidak pernah dilihat itu. Ya kan, dan cerita saya apa namanya, ngobrolin begitu apa namanya, begitu sibuknya saya ngurusin ini kolam ini nih teman-teman, yang dulu pakai lelenya ya.
Dia ngomong 10 ekor. Saya ini segede gini 1000 teman-teman. 10 ekor. Sekarang saya pengen tahu, saya bilang, karena kamu tidak pernah ngecek itu kolam kamu. Coba lihat lagi sekarang, ada berapa ekor itu ikan lele. Pas dilihat, dikecilin airnya, teman-teman, itu cuma ada 3 ekor lagi. Kenapa? Bagaimana tidak bagus atau ikan lelenya? Ya, orang cuma 3 ekor. Ini segede begini 1000 teman-teman. Jadi artinya, ya jawabannya itu jelas. Karena bisnis, ya kan, karena kita pengen untung, ya kan, karena teman-teman semua tahu lah ya, kalau yang namanya kita melihara ikan sedikit, ya kan, dipastikan bagus, ya kan. Nah kalau ini kan kita paksakan, ya kan, yang cuman sedikit air saja isinya itu banyak. Jadi untuk sementara begitulah tanggapan saya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, teman saya yang punya lele 10 ekor itu baru sadar, ya kan. Kalau memang karena dia tidak perhatikan itu ikan, ya kan, jadi seolah-olah tidak ada masalah. Gitu. Biarpun 10 ekor sebenarnya kalau dia itu lihat ya pada saat yang lain itu misalnya mati gitu kan, ya kemudian ngambang begitu kan, kemudian sakit ikannya segala macam, kalau seandainya dia perhatikan itu, mungkin anggap juga itu sebagai ribet gitu teman-teman. Ya kemudian si bapak-bapak pensiunan itu ya teman-teman ya, yang dia menganggap bahwa ikan itu tidak menghasilkan apa-apa, ya kan. Setelah ngobrol banyak dengan saya, kemudian juga ada teman saya juga ngasih support juga. Akhirnya ya teman-teman, 5 kolam itu ya, itu yang membuat beliau itu bisa naik haji, yang membuat anak yang tadinya cucunya itu selalu minta disantun, anak yatimnya itu kan. Setelah mungkin 6 sampai setahunan lah ya, setelah beberapa kali, 3 kali panen ya, itu sudah tidak minta lagi teman-teman. Bahkan terakhir sebelum dia meninggal, karena sekarang sudah meninggal beliau, itu dia jadi mujaki, jadi donatur teman-teman. Yang selama ini minta justru kebalik, ya kan, dia yang jadi donaturnya, dia yang meminta saya datang karena dia mau ngasih amplop, bukan meminta amplop. Mengasih amplop begitu teman-teman. Ya. Dan pada saat hari-hari dia biasa itu nongkrong, ya kan, yang sering dia suka nge-WA saya, dia ngechat saya, dia bahkan sering ngebel saya gitu kan. Hari-hari itu tidak ada lagi teman-teman, setelah memang dia menyatakan dirinya kolam 5 yang besar-besar itu jadi kolam bisnis. Karena dia sibuk dengan kolamnya. Gitu ya teman-teman. Oke. Teman-teman, jadi jelas lah ya. Kenapa mereka itu tidak ribet? Karena tidak bisnis. Mereka begitu sangat mengandalkan alam, kebiasaan-kebiasaan dari zaman bahula, ya. Jadi dia tidak berpikir untungnya mau berapa. Jadi kolam itu hanya sekedar untuk senang-senang, ya kan, anak-anaknya mancing, ditebar juga tidak banyak gitu kan, ya semau-maunya dia gitu. Kalau saya tanya ke beliau, tanya tebarnya dari mana? Kalau ada orang lewat aja katanya jualan. Tidak berpikir itu jenis bibitnya seperti apa tuh, nggak pernah mikir. Ya,
Yang jelas dia menyalahkan kalau ikan tuh nggak besar-besar. Gitu teman-teman. Ya, kalau seandainya mereka itu peduli dengan ikan ya, setiap hari dia pengen tahu ikan itu sehat atau tidak, setiap hari dia pengen tahu ikan kenyang makannya atau tidak, ya kan, setiap hari bagaimana oksigennya cukup atau tidak, pasti dia sibuk teman-teman, pasti itu, pasti sibuk. Kalau dia benar-benar care dengan ikan, ya kan. Ini teman saya yang punya 10 ikan lele kehilangan 7 aja nggak tahu, ya kan? Ya kan. Kita tidak menyebutkan kalau ikan melihara kolam besar kemudian ikannya sedikit itu bagus, itu udah jelas, teman-teman, udah jelas saya itu Maya, gitu loh teman-teman. Oke lah ya. Sekarang mindsetnya udah berbeda ya teman-teman ya. Orang yang berpikir menganggap kolam itu ribet berarti memang beliau ya kan tidak bisnis, itu kesimpulannya ya. Oke teman-teman ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan komentar, nanti saya tanggapi ya kan, dengan dengan segeralah, dan tentunya dengan keilmuan psikologi ya kan. Karena kalau ngobrol di sini cuman nih kan, kita kalau yang sekarang tuh ngobrolnya cuman ini kenapa sih mereka itu menganggap ini ribet gitu loh, kan pertanyaannya seperti itu. Kita tanggapi karena kamu tidak berpikir bisnis, nah begitu. Oke ya. Mohon subscribe teman-teman bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.